Hai sahabat TS Channel. Simbiosis perlu dilakukan oleh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Ada simbiosis yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang merugikan ini biasa dinamakan sebagai parasit. Parasit akan mencari inang atau korban untuk dijadikan target. Parasit ini akan memanfaatkan korbannya untuk bisa bertahan hidup. Ada banyak parasit yang mengerikan yang perlu kalian ketahui. Berikut ini ada 5 parasit mengerikan dan merugikan tersebut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kami mau ngingetin lagi nih, jangan lupa buat di subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Oke? Glyptophanteles. Beberapa jenis tawon memiliki sifat parasit. Seperti yang akan dibahas satu ini, tawon jenis Glyptophanteles. Tawon ini merupakan musuh besar dari ulat. Bisa jadi kalian yang petani dan memiliki masalah dengan ulat, daripada menggunakan pembasmi hama berbahan kimia, bisa memanfaatkan tawon Glyptophanteles. Glyptophanteles akan mencari ulat untuk dijadikan tempat menaruh telur. Larva akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh ulat. Tubuh ulat perlahan-lahan akan dimakan oleh larva, sampai akhirnya larva mencapai usia yang cukup untuk keluar dari dalam tubuh ulat dan berubah menjadi kepompong. Berubah menjadi tawon dewasa, lingkaran hidup tawon akan terus berulang. Cimothoa exigua. Apa yang akan terjadi apabila lidah kalian diambil alih oleh parasit? Semua makanan yang kalian makan, nutrisinya tidak akan masuk ke dalam tubuh, melainkan ke dalam parasit tersebut. Lama namun pasti, kematian akan datang. Inilah yang dilakukan oleh parasit yang dinamakan Cimothoa exigua. Parasit ini biasa menyerang ikan. Cimothoa exigua masuk dalam golongan kutu laut. Karena tidak bisa mencari makanannya sendiri, Cimothoa exigua akan mencari korbannya, yakni ikan. Dia akan masuk ke dalam mulut ikan, menghisap darah lalu menggantikan fungsi sebagai lidah ikan. Apapun yang ikan makan akan diserap oleh Cimothoa exigua. Ketika ikan mati, maka mereka akan mencari korban lain. Polyp Sphincta gudfraundi. Ada beberapa jenis tawon yang bersifat parasit. Tawon ini akan mencari mangsa dan memanfaatkan untuk tempat menaruh telur. Salah satu jenis tawon parasit yang terkenal bernama Polyp Sphincta gudfraundi. Tawon parasit ini biasanya menyerang laba-laba. Mungkin kalian yang memiliki masalah laba-laba di rumah bisa memelihara tawon ini sebagai predatornya. Polyp Sphincta gudfraundi betina akan mencari laba-laba untuk menjadi tempat menaruh telur. Si tawon akan membuat laba-laba tak berdaya dengan sengatnya yang menyakitkan. Polyp Sphincta gudfraundi akan meletakkan telurnya ke dalam perut si laba-laba. Begitu larvanya keluar, larva perlahan-lahan akan memakan cairan yang ada di dalam tubuh laba-laba sampai mati. Larva Polyp Sphincta gudfraundi akan mengontrol laba-laba untuk membuat jaring yang sangat kuat sebagai tempat larva tumbuh.
Setelah laba-laba kering dan mati, larva akan keluar dan menempel pada jaring yang sudah dibuat oleh laba-laba. Larva tersebut akan berubah menjadi kepompong hingga keluar menjadi tawon dewasa yang siap untuk mengulang lingkaran kehidupannya. Horsehair worm. Ada begitu banyak jenis cacing dan kebanyakan di antara mereka adalah parasit. Seperti horsehair worm ini, cacing ini paling sering ditemukan tinggal di dalam tubuh serangga seperti belalang, jangkrik, dan juga kecoa. Jika kalian menginjak kecoa lalu keluar dari dalam tubuhnya cacing panjang, bisa jadi itu adalah horsehair worm. Horsehair worm akan bertelur dan meletakkan telurnya di air. Begitu telur pecah, keluarlah larva cacing yang sangat kecil dan berenang di air. Larva ini nantinya akan masuk ke dalam tubuh serangga ketika serangga minum. Larva cacing akan tinggal di dalam tubuh serangga yang menjadi korbannya dan mengisap sari makanan dari tubuh si korban. Begitu korbannya mati, cacing akan keluar dari tubuh korban. Sacculina cercini. Ada satu jenis parasit yang biasa menyerang hewan kepiting. Parasit ini bernama Sacculina cercini. Kepiting yang sering menjadi korban keganasan Sacculina adalah kepiting hijau yang sering dijumpai di tepi pantai Eropa Barat dan Afrika Utara. Sacculina akan memanfaatkan kepiting sebagai tempat dan penjaga dari telur Sacculina. Sacculina betina akan mencari kepiting betina lalu masuk ke dalam celah tubuhnya. Sacculina kemudian akan menyatu dengan sistem reproduksi kepiting. Jika kepiting yang dihinggapi berjenis kelamin jantan, maka Sacculina akan memanipulasi hormonnya untuk membuatnya menjadi betina. Parasit jantan kemudian akan membuahinya dan mengubah kepiting menjadi pabrik parasit. Kepiting akan menjaga telur parasit layaknya induk yang melindungi anaknya sendiri. Nah guys, tadi itulah 5 parasit mengerikan yang memanfaatkan korbannya untuk bertahan hidup. Jadi gimana guys yang paling mengerikan menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya juga ya guys, agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke?